Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Asyifa rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya, yang telah memberikan kita beribu-ribu kesehatan, iman dan ihsan, sehingga kita masih dipertemukan di Ramadan tahun ini. Salawat berserta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa nabiyana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Asyifa rahimakumullah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Dari tafsir surat Al-Baqarah ayat 183 dijelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman itu? Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang bukan hanya mereka bisa menahan lapar dan haus, tetapi orang-orang yang beriman adalah mereka yang dapat menahan hawa nafsu, karena hawa nafsu adalah musuh terberatnya manusia. Sahabat Asyifa rahimakumullah, Allah telah memerintahkan puasa sejak dari zaman sebelum kita. Maka untuk itu kita di zaman saat ini, marilah lebih meningkat kita kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safari fa'iddatu min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Wa antasumu khairu lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sahabat Asyifa rahimakumullah, puasa Ramadan hukumnya wajib 1 bulan penuh. Tetapi ada kala godaan kita sehingga seorang muslim dapat membatalkan puasa, baik itu secara syariat ataupun tidak. Lalu apa yang harus dilakukan ketika seorang muslim itu sengaja batal atau terpaksa batal? Ada 3 sahabat Asyifa. Yang pertama yakni mengqadha, yang kedua fidyah, yang ketiga adalah kafarat. Yang pertama qadha, menurut bahasa adalah penunaian, sedangkan menurut istilah adalah
mengerjakan suatu kewajiban yang sudah terlewat. Membayar qada wajib hukumnya. Kenapa wajib? Karena seorang muslim yang sudah atau terpaksa batal atau tidak sengaja batal, maka wajib menggantinya di lain hari selain bulan Ramadan. Lalu, siapakah sahabat Asy-Syifa yang harus membayar qada? Yang pertama yaitu adalah orang yang sengaja berbuka. Yang kedua yakni orang yang sakit. Yang ketiga yakni orang yang dalam berpergian. Yang keempat yakni orang yang hamil atau menyusui, ditakutkan bagi dirinya dan bayinya. Lalu yang terakhir adalah orang yang sedang haid dan nifas. Sahabat Asy-Syifa, lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah fidyah. Fidyah menurut bahasa adalah menebus. Sedangkan menurut istilah adalah wajib memberi makan satu orang muslim sesuai dengan satu hari puasanya atau sesuai dengan jumlah puasanya. Membayar fidyah itu harus dilakukan 1 mud atau sama seperti 3/4 liter beras. Lalu, siapa yang harus membayar fidyah? Ingat, yang pertama yang harus membayar fidyah adalah orang yang sakit, yang kemungkinan kesembuhannya kecil. Yang kedua adalah orang tua renta yang tidak mampu lagi berpuasa. Yang ketiga adalah orang yang sudah mati, tetapi dia masih memiliki hutang puasa Ramadan, maka wajib ahli warisnya membayarkan hutangnya itu. Ingat, orang yang mati saja itu wajib loh harus membayarkan hutangnya, apalagi kita yang masih hidup. Lalu ternyata para ahli fikih mengatakan bahwa bukan qada dan fidyah saja, ternyata ada 3, qada dan dia juga harus fidyah. Siapakah yang harus membayar qada lalu harus juga membayar fidyah? Yang harus membayar qada dan juga harus membayar fidyah yang pertama adalah ibu hamil dan menyusui yang ditakutkan bayinya sendiri. Kalau tadi ibu hamil dan menyusui yang ditakutkan dirinya sendiri dan bayinya, kalau sekarang adalah ibu hamil dan menyusui yang ditakutkan bayinya sendiri, ditakutkan. Lalu yang kedua adalah seorang muslim atau muslimah yang belum membayar hutang puasa sampai bertemu kembali di Ramadan berikutnya. Ya. Lalu yang terakhir yang keempat adalah kafarat. Kafarat di sini menurut bahasa adalah menutupi dosa. Lalu menurut istilah adalah memerdekakan hamba sahaya perempuan, tetapi jika tidak mampu, Allah mengatakan bahwa boleh menggantinya dengan puasa berturut-turut selama 2 bulan. Jika tidak mampu pula, maka boleh digantikan dengan memberi makan 60 orang fakir miskin, masing-masing 1 mud. Yang sudah dijelaskan, 1 mud itu 3/4 liter beras. Siapakah yang harus membayar kafarat? Yang harus membayar kafarat adalah suami istri yang dalam berpuasa di bulan Ramadan tapi mereka berhubungan seksual. Nah, selain membayar kafarat, mereka juga harus mengqada. Ingat sahabat Asy-Syifa yang dirahmati Allah, hutang dengan manusia saja itu dapat menghalangi kita ke surganya Allah dan bahkan akan ditagih di akhirat nanti. Apalagi ini hutang dengan Allah. Ya. Ingat seperti dalam sebuah lagu dikatakan bahwa janganlah lupa anak-anakku membayar qada wajib hukumnya, karena itu adalah hutang dengan Allah Ta'ala.
Janganlah lupa anak-anakku, membayar qada wajib hukumnya, karena itu adalah hutang dengan Allah Ta'ala. Jangan lupa bayar qadonya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.